Jumat pada siang hari ini adalah Kiai Haji Zubair Zainul Hasan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Balong Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin al-karim al-munzali alayhi wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ya majmu'in Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan bisa duduk di tempat yang mulia, di hari yang mulia, menghadap ke arah yang mulia untuk melaksanakan perkara yang mulia semata-mata karena Zat yang maha mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memuliakan kita, anak Islam, keluarga kita di dunia dan di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mana Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mar ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku rata-rata antara 60 dan 70 tahun. Jika kita sudah berumur 40, maka dikatakan oleh ulama 40 adalah umur yang istimewa. Kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan sebelum umur 40 maka akan menjadi kebiasaan bagi kita jika sudah melewati umur 40. Jika kita terbiasa di waktu muda berjamaah subuh, tidak telat, Jumatan aktif, tidak menunggu khatib berdiri, sigap melaksanakan perintah Allah, terutama yang 5 waktu. Insya Allah ketika umur 40 pun kita akan terbiasa, tidak telat. Tetapi jika umur sebelum 40 ini kita sudah terbiasa, sholat selalu ditinggal-tinggal, jamaah selalu tidak pernah kita hiraukan, hak bertetangga bersaudara pun tidak pernah kita pikirkan, maka itulah kebiasaan kita yang akan kita bawa mati. Karena umur 40 inilah yang dikatakan oleh ulama menentukan. Karena itu para hadirin min Allah subhanahu wa ta'ala, ajaklah anak-anak kita untuk kita sholat, beribadah, beritahu mereka bahwa dunia ini bukan tujuan hidup. Sayyidina Ali berkata, irtahalid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia
pasti akan pergi dan akhirat pasti akan kita hadapi. Suka tidak suka kita akan berjalan menuju akhirat, mau tidak mau, dipikirkan tidak dipikirkan, disiapkan tidak disiapkan, yakin tidak yakin, kita pasti akan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli wahidin minhunna banunun, setiap masing-masing dunia punya anak dan akhirat pun juga anak. Fakunu min abda'il akhirah, jadikanlah kalian sebagai anak-anak akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma amalun wala hisab, hari ini adalah waktunya beramal, bukan waktunya penghisapan. Wa ghadan hisabun bila amal, dan besok waktunya akhirat, kita akan dihitung amal-amal kita dan bukan untuk beramal. Sekaranglah waktunya beramal. Sekaranglah wahai orang-orang yang kaya, anda bersedekah, berzakat, berinfak, berhadiah. Wahai anda para pemuda, tubuh anda Allah siapkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah nasihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, "Kun ka'annaka fid dunya gharibun aw 'abiru sabil." Jadikanlah wahai pemuda, kamu di dunia ini ibarat seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Ternyata hadis ini Nabi sabdakan kepada Abdullah bin Umar ketika Abdullah bin Umar masih berumur 12 tahun. 12 tahun Nabi sudah nasihat saja, wahai pemuda, jadikanlah kamu dunia seperti di dunia seperti orang asing atau orang yang berhenti di satu tempat untuk melanjutkan perjalanan yang akan ditempuh menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang asing tidak punya tempat di sini. Orang asing fokus tujuannya adalah menuju di mana dia akan ke tempat tujuannya. Dan orang yang dalam perjalanan hanya singgah sebentar untuk sekedar istirahat, untuk mempersiapkan bekal menuju kemana dia menjadi tujuannya. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sudah menyatakan kepada kita, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum masa tuamu. Jika masa muda kita terbiasakan tubuh kita untuk melaksanakan perintah Allah, berjamaah, duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud, mencari ilmu, insyaallah di masa tua tidak akan berat. Syababaka qabla haramika, sihataka qabla samqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung kita masih sehat, langkahkan kita menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menunggu sakit. Dan inaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Mumpung masih belum pensiun, tanggal muda masih punya bayaran, pekerjaan di toko masih lancar, kesempatan untuk anda berinfak, bersedekah, apalagi ada masjid yang sedang direhab dan dibangun, ada pondok pesantren yang siap menerima infak anda, dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faragaka qabla syughlika, dan sempatmu sebelum sibukmu. Mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan bisa ibadah, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin. Sebagaimana orang Arab mengatakan, al-waktu kas-sayf fa illam taqta fa qata'. Waktu ibarat pedang, jika pedang tidak kalian manfaatkan, maka pedang akan memotong leher kalian. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Hidup Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mari kita laksanakan perintah Allah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidup-hidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Jadi kita hidup-hidupkan sunnah Nabi yang di zaman ini orang banyak lupa dan tidak tahu. Beritahu pada anak-anak kita bahwa hari Jumat silahkan Anda berkegiatan, tetapi jika sudah suara masjid berkumandang, harap datang ke masjid. Dan ternyata masjid ini juga punya daftar hadir. Malaikat akan mencatat yang hadir di masjid ini, dan malaikat akan menutup catatan amal jika khotib sudah berdiri di mimbar. Jangan mana Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Munawi, hadil khamsah, tidak 5 perkara ini orang banyak lupa kecuali dia sudah hilang dengan 5 perkara ini. Masa muda akan dirasakan manfaatnya bagi orang yang sudah tua. Orang yang sibuk akan merasakan bagaimana kesempatan akan bermanfaat jika digunakan untuk ibadah kepada Allah. Orang yang sakit akan merasakan bagaimana nikmatnya sehat, dan orang yang hidup akan tahu, orang yang mati akan tahu bagaimana pentingnya dan berharganya hidup di atas permukaan bumi ini. Benarlah kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia semuanya ibarat tidur, dan mereka akan bangun jika sudah meninggal dunia. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat ini saya tutup dengan sebuah kisah pengarang kitab Matan Abi Syuja, Imam Abi Syuja Muhammad bin Al-Husain As-Sunhadi Asy-Syafi'i. Beliau pengarang kitab Matan Takrib. Ternyata umur beliau diberi umur yang panjang, 160 tahun. Padahal di umur 14 tahun beliau sudah menjadi qadhi di daerah Sunhadi sana. Ya Allah Subhanahu wa taala, 160 tahun umur beliau masih bisa ibadah, masih bisa sehat. Ketika seseorang bertanya kepada beliau, wahai Syekh, kenapa umurmu panjang tapi tubuhmu masih sehat? Beliau berkata, tidak dengan banyak olahraga, tidak dengan yang lain, tapi beliau memberikan tips kepada kita. Jika masa mudamu, tubuhmu mudamu menjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga tubuh kita di masa tua kita. Jangan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang berumur 100 tahun, tapi beliau masih bisa ikut dalam perlombaan lari atau melompat sampai jauh. Ketika ditanya tipsnya juga sama, masa mudaku aku jaga tubuhku untuk menjauhi maksiat, dan di masa tuaku Allah yang menjaga tubuhku. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang ketika tuanya masih malas ibadah kepada Allah, masih tidak mau menjaga perintah Allah, mungkin di masa mudanya dia menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah tua, yang sudah beruban, apa yang kita kerjakan? Perintah Allah lah yang harus kita jaga, karena walau bagaimanapun yang fardu itulah menjadi kewajiban kita, ditambah dengan yang sunnah. Dan jangan lupa untuk selalu hadir di majelis ilmu, karena ternyata fadilahnya orang duduk di majelis ilmu bukan hanya manusia, jin, hewan dan ikan di lautan pun akan memintakan ampun untuk kita yang selalu duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, iman kita, anak istri kita dari menjauhi yang maksiat. Tubuh kita diberi Allah kesempatan ibadah kepada Allah, sehingga Allah ridha kepada kita, merahmati kita, menyayangi kita, sehingga kita, anak istri kita menjadi ahli surganya Allah, dijaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wa adkhalana fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.